Ya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Ibu dosen. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pitching science spare part atau materi yang sebelumnya sudah dipaparkan dengan produk yang sudah kelompok kami pilih, yaitu science spare part. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gregory Salunita Pratama, dan ada dua partner di kelompok saya, yaitu Thomas Maisa Wardana dan juga Laurencia Cahyani Kusuma Putri. Jadi Science Spare sendiri itu memiliki tagline motor jalan masalah hilang. Lalu dalam Science Spare itu apa sih masalah? Kenapa sih kami mencari Science Spare atau kami ingin membuat Science Spare? Yang pertama itu ada masalahnya seperti kesulitan mencari spare motor yang lengkap dan berkualitas di satu tempat. Jadi kayak mungkin di toko ini kurang asli, atau di toko ini mungkin asli tapi harganya terlalu mahal. Terus keterbatasan aksesibilitas toko spare part fisik bagi sebagian masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada harga spare part yang tidak transparan dan pelayanan yang kurang ramah. Ya, kalau harga seperti yang saya bilang tadi, mungkin di toko ini terlalu mahal, tapi mahalnya karena apa itu juga kurang tahu. Yang keempat ada kurangnya layanan pelanggan yang responsif. Jadi mungkin ketika ada yang membuka toko online itu layanannya kurang cepat, atau mungkin kadang malah disuruh masuk ke toko aja atau gimana. Lalu solusi apa sih yang ditawarkan oleh Sian Spare Part sendiri? Yang pertama itu kami ingin menyediakan spare part motor yang lengkap dan berkualitas, dan tentunya bersertifikat SNI, dan mencakup spare part asli ada dari Yamaha dan juga Honda. Lalu yang kedua, kami juga memiliki harga yang mampu bersaing atau kompetitif, sangat terjangkau menurut saya, dari mulai 20 ribuan, mulai dari yang spare part kecil itu ada yang 20 ribu, sampai yang spare part mungkin berat seperti mesin ataupun juga sebagainya itu di angka 500 ribu, itu paling mahal, atau mungkin bisa sampai 1 juta. Lalu yang ketiga itu ada layanan. Jadi kami selain juga memberikan layanan secara toko fisik, kami juga menyediakan layanan secara online, yang artinya kami juga membuka via WA, Instagram, ataupun nanti juga ke TikTok. Lalu siapa sih target yang akan kami capai gitu? Yang pertama jelas kami mencapai ini target pemilik kendaraan perorangan, kendaraan bermotor roda 2, baik perorangan ataupun komunitas. Mungkin bisa main di lokal ataupun nanti hingga yang sudah internasional. Lalu yang kedua itu potensi pasar tinggi atau area yang strategis. Jadi mungkin menempatkan di dekat sekolah, anak-anak biasanya anak-anak sekolah yang teknik mesin ataupun yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, dengan budget mungkin pendapatan tahunan adalah 1,2 miliar. Dengan ukuran pasar otomotif roda 2 di Indonesia terus tumbuh lebih dari 120 juta unit terdaftar. Itu data tahun 2023. Lalu ada namanya bisnis model dan competitive advantage. Jadi kami juga memberikan model bisnis atau revenue penjualan toko secara fisik atau online. Lalu yang kedua juga memberikan biaya seperti stok, gaji, logistik, promosi. Itu sekitar 1,2 miliar. Lalu keunggulan apa sih dalam kompetitif itu? Satu, yang jelas kemitraan dengan produsen ternama seperti Honda dan Yamaha. Lalu layanan cepat via WhatsApp dan garansi produk.
Yang ketiga itu ada lokasi toko yang strategis atau mudah dicapai atau mudah diingat. Lalu traction atau financial project. Jadi ada namanya pencapaian awal atau kami juga menyebutkan di sini ada mitra logistik terpercaya seperti PT Dunia Motor, PT Global Motor Parts itu menjadi mitra awal. Lalu ada investasi awal dengan jumlah 200 juta. Lalu setelah itu kami juga melakukan pemasaran dengan promosi untuk komunitas motor atau klub-klub motor. Lalu kami juga memasang iklan melalui media sosial. Dan ini ada juga proyek keuangan. Target pendapatan itu sekitar 84.987.900 rupiah per tahun. Dengan ROI itu sekitar 20%. BEP-nya bulan ke-12 dari biaya kolom saldo kumulatif. Kebutuhan dana sekitar 200 juta. Alokasi 60% modal kerja atau stok spare part, 30% pemasaran sesuai dengan biaya yang sudah dihitung, lalu dengan 10% dengan listrik, gaji ataupun sewa-sewa yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, mulai dari mana itu sales spare part dibentuk hingga bagaimana perhitungan dari sales spare part itu sendiri. Itu dari saya, mewakili dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.